Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan lewat bekal kebenaran firman-Nya untuk menyertai dan menolong kita. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur dengan nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kembali kami boleh bangun. Sebelum kami mulai semua aktivitas kami, mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Bahkan kami siap untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mulai semua aktivitas kita, mari kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menolong dan menyertai kami sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Pagi hari ini yaitu judul firman Tuhan yaitu hati yang teguh. Mari kita baca Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga dan keempat, demikian bunyinya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ya, firman Tuhan menuliskan yang hatinya teguh. Jadi Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang percaya, kita memiliki hati yang teguh. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu yang hatinya teguh. Yang tidak teguh, yang setengah-setengah gimana, tidak termasuk dalam bilangan ini. Tuhan minta kepada kita hidup sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang teguh. Di sini firman Tuhan menuliskan hati yang teguh itu dijagai dengan damai sejahtera, supaya hidup kita sebagai orang percaya, kita selalu boleh hidup di dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Dijagai, ya, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup sebagai orang percaya. Kita memiliki satu keuntungan yang luar biasa, karena hidup kita ini dijaga oleh Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, ia pernah berfirman, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bukan seperti dunia yang berikan. Di sini kita bisa melihat damai sejahtera Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang sempurna. Itu yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Ditinggalkan kepada setiap orang yang memiliki hati yang teguh. Karena itu di sini dikatakan juga, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang percaya, kita memiliki percaya yang teguh, hati yang teguh ketika kita menghadapi satu masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan minta agar kita dalam situasi apapun juga, sebagai orang percaya, kita harus dapat menunjukkan identitas kita, karakter kita. Kita memiliki hati yang teguh, percaya yang sungguh kepada Tuhan dalam situasi apapun juga, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Dia adalah kekuatan kita.
Dia adalah benteng hidup kita. Dia yang selalu menolong dan membela hidup kita. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kita memiliki Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita. Bukan saja menjaga, tapi menjagai dengan memberikan damai sejahtera. Itulah kerinduan Tuhan, agar kita hidup sebagai orang percaya. Kita boleh benar-benar membawa hidup kita di tengah dunia yang gelap ini sebagai terang, sebagai garam di tengah-tengah dunia yang tawar ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini di dalam ayat yang ke-12 juga dituliskan, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Inilah satu keyakinan yang kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jikalau kita memiliki hati yang teguh, kita percaya Tuhan akan selalu menyediakan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Kita tidak berjalan sendiri. Segala sesuatu yang kami kerjakan, berarti di dalam sepanjang aktivitas kita, dari pagi hingga sampai pada malam nanti, bukan kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, bukan kita berjalan dengan akal dan hikmat kita sendiri, tetapi Engkaulah yang melakukan bagi kami. Ada kekuatan ilahi, ada kekuatan Allah yang luar biasa yang mensupport di dalam setiap aktivitas kita. Itulah satu keberuntungan bagi kita orang-orang percaya. Hanya satu yang Tuhan minta, percayalah dengan hati yang teguh. Kalau kita memiliki hati yang teguh, ya, sebagaimana dituliskan oleh Nabi Yesaya, Tuhanlah yang selalu menjaga kehidupan kita dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu di dalam hidup kita pada akhir zaman ini, apa yang terjadi dalam hidup ini. Segala ketakutan, kekhawatiran, masalah yang tidak ada habis-habisnya. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jikalau kita memiliki hati yang teguh, hidup kita ini dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya dengan setia. Situasi apapun juga kita tetap percaya, sebab Tuhan Allahmu itu adalah gunung batu yang kekal, yang tidak pernah goyah untuk menolong kita, yang tidak pernah ragu-ragu untuk menolong kita. Dan kita tahu di dalam ayat yang ke-12 tadi dituliskan, ya, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami yang memiliki hati yang teguh. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukan bagi kami. Itulah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita selalu merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu merasakan pembelaan Tuhan. Ada kekuatan yang tidak pernah kita impikan dalam kehidupan ini, untuk kita bisa mengatasi segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup sebagai orang percaya adalah hidup yang penuh dengan sukacita, asal kita memiliki percaya yang sungguh, asal kita memiliki hati yang teguh kepada Tuhan.
memiliki satu komitmen. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, aku tetap mau menaruh kehendak Tuhan, kehendak Bapa di atas segala kehendakku. Berarti aku menyerahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bahkan jikalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita hidup sebagai orang percaya. Kita percaya bahwa hidup kita ini adalah sudah ditentukan oleh Allah. Tuhan sudah pilih kehidupan kita. Tuhan sudah panggil hidup kita. Dan kita sudah memberikan satu respon yang positif atas panggilan Tuhan. Ini satu keberuntungan bagi kita. Hidup orang percaya dan yang tidak percaya itu sangat beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya kita semua sudah merasakan hal ini di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menuliskan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Di situ Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Karena itu, jikalau pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu hati yang teguh, inilah yang harus kita miliki di dalam sepanjang kehidupan kita. Kita harus memiliki hati yang teguh, percaya yang sungguh, sehingga iman kita boleh selalu bertumbuh seturut dengan kehendak Allah. Bahkan di sini dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Semua aspek kehidupan kita, Tuhan ikut bekerja. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Baik waktu kita menghadapi masalah, waktu kita hidup dalam sukacita, waktu kita hidup dalam berkat yang melimpah, dalam keadaan kita sedang mengalami sakit di dalam tubuh kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang perlu di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu harus tetap melekat. Dan bahkan firman Tuhan di dalam Yesaya tadi dituliskan, yang hatinya teguh, percaya kepada Tuhan. Mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita ini orang-orang yang sudah terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Karena itu jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah bukti bahwa Tuhan masih sangat-sangat mengasihi kita. Jangan kita sampai lemah, jangan kita sampai lupa bahwa kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan ada di sepanjang aktivitas kita. Karena Tuhan ingin bahwa kita hidup selalu dijaga dan menikmati hidup yang penuh damai sukacita. Firman Tuhan menuliskan, kau jagai dengan sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, baiklah kita mau koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memiliki hati yang teguh? Apakah kita sudah memiliki percaya yang sungguh? Apakah seringkali kita mengalami kebimbangan?
Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini, lewat renung yang singkat ini, boleh mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan selalu ada di dalam sepanjang aktivitas kita. Namun Tuhan minta kepada kita, harus memiliki hati yang teguh, percaya yang sungguh, agar segala sesuatu rencana Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita semua, baik yang mendengar juga kami yang menyampaikan, bahwa wajiblah kita selalu ingat agar kita memiliki hati yang teguh dan percaya yang sungguh kepadamu, biar segala rencana-Mu yang indah, penyertaan-Mu ada dalam sepanjang aktivitas kita. Karena kami tahu Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami boleh termeterai di sepanjang hidup kami, menyertai, mewarnai sepanjang aktivitas kami, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan, penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.